Allahu 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 Allahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Saudara-saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Dalam salah satu hadis sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna hadhil quluba tasda'u kama yasda'ul hadidu idza asabahul ma." Qila, "Ya Rasulullah, wa ma jala'uha?" Qala, "Kasratu zikril mauti wa tilawatil Qur'ani." Maknanya, sesungguhnya hati itu bisa korosi sebagaimana besi ketika ia terkena air. Kemudian sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, lantas apa yang bisa membersihkan korosi tersebut?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, banyak mengingat kematian dan membaca Al-Quran. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, dari hadis ini kita dapat mengambil satu faidah, bahwa di antara yang dapat membersihkan atau menghilangkan korosi, kotoran, karat yang ada di dalam hati kita adalah satu, memperbanyak mengingat kematian, dan yang kedua, memperbanyak membaca Al-Quran. Orang yang rutin, orang yang sibuk hidupnya dengan Al-Quran, dengan membaca Al-Quran, maka ia mempunyai aneka macam keistimewaan. Hal ini sebagaimana dikutip oleh Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki dalam kitabnya Abwabul Faraj. Apa saja keistimewaan orang-orang yang sibuk untuk membaca Al-Quran? Yang pertama, mereka diakui sebagai ahlullah, sebagai keluarga Allah, dan orang keistimewaannya yang terpilih. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Inna lillahi ahlina minan nas." Qalu, "Ya Rasulullah, man hum?" Qala, "Hum ahlul Qur'an, ahlullahi wa khassatuhu." Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya Allah mempunyai keluarga di antara manusia. Lalu para sahabat bertanya, "Siapa mereka wahai Rasul?" Rasul menjawab, "Para ahli Al-Quran, ahlul Quran, yaitu mereka yang menyibukkan dirinya dengan Al-Quran, sibuk dengan membaca Al-Quran, sibuk dengan mempelajari Al-Quran, sibuk mentadabburi Al-Quran." Kata Rasulullah, "Ahlullahi wa khassatuhu." Ahli Quran, merekalah keluarga Allah dan hamba-hamba pilihannya. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, itulah keistimewaan pertama. Kita diakui oleh Allah sebagai keluarganya. Bayangkan saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika kita dianggap keluarga oleh orang yang punya kedudukan, orang yang punya jabatan, atau orang yang punya kehormatan, tentu kita akan bahagia, kita akan senang, apalagi kita diakui sebagai keluarganya oleh Zat pemilik alam semesta ini. Kemudian yang kedua, keistimewaan orang yang sibuk dengan membaca Al-Quran adalah orang yang mahir membaca Al-Quran ditempatkan bersama malaikat-malaikat pencatat yang patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mereka selalu berbuat kebaikan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Alladzi yaqra'ul Qur'ana wa huwa mahirun bihi ma'as safaratil kiramil bararah, walladzi yaqra'ul Qur'ana wa yatata'ta'u fihi
wa huwa alaihi syaqqun lahu ajrani. Kata Nabi, orang yang mahir membaca Al-Quran, orang yang membaca Al-Quran dengan mahir, dia berada bersama para malaikat yang terhormat. Dan orang yang terbata-bata di dalam membaca Al-Quran serta mengalami kesulitan, maka baginya 2 pahala. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam hadis ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kabar gembira kepada kita. Ketika kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karunia mampu membaca Al-Quran dengan baik, kita diberikan karunia oleh Allah untuk mahir membaca Al-Quran, maka kata Nabi, kita akan ditempatkan bersama para malaikat yang terhormat. Sedangkan orang yang membaca Al-Quran dengan terbata-bata, orang yang membaca Al-Quran bahkan sampai mengalami kesulitan, tetap mereka pun memiliki keistimewaan, yaitu mendapatkan 2 pahala. Artinya apa, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka kesulitan kita di dalam membaca Al-Quran jangan menjadi penghalang untuk kita terus membaca Al-Quran, seraya kita pun terus belajar untuk meningkatkan kualitas bacaan Al-Quran kita. Yang sudah mahir tentu itu karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan karunia itu harus dia syukuri, bukan menjadikan dia takabur, bukan menjadikan dia angkuh. Dan bagi orang yang memang dia masih kesulitan dalam membaca Al-Quran, sehingga ketika membaca Al-Quran harus terbata-bata, maka mereka pun memiliki keistimewaan. Kata Rasulullah, lahu ajrani, bagi mereka ada 2 pahala. Yang ketiga, Al-Quran merupakan hidangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan siapapun yang masuk ke sana akan mendapat jaminan keamanan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam hadis sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ad-Darimi, disebutkan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang maknanya Al-Quran adalah jamuan Allah. Karena itu pelajarilah jamuan Allah itu dengan segenap kekuatan dan kemampuanmu. Sesungguhnya Al-Quran merupakan tali Allah, cahaya yang menerangi, obat yang mujarab, pelindung bagi orang yang berpegang kepadanya, penyelamat bagi orang yang mengikuti pesannya, tidak miring sehingga dapat dicela, dan tidak bengkok sehingga perlu diluruskan. Inilah keistimewaan orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Dia akan senantiasa mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang membaca Al-Quran, hidupnya akan senantiasa diterangi dengan cahaya hidayah Allah. Orang yang senantiasa membaca Al-Quran, maka dia akan senantiasa mendapatkan syifa, mendapatkan obat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia mendapatkan perlindungan langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hidupnya akan senantiasa baik. Kenapa? Karena dia akan senantiasa mengikuti petunjuk-petunjuk Al-Quran. Kemudian yang keempat, keutamaan orang yang membaca Al-Quran adalah rumah yang dibuat untuk membaca Al-Quran akan dihadiri malaikat. Penghuni rumah pun akan merasakan bahwa rumahnya menjadi luas. Rumahnya terasa luas, rumahnya terasa lapang, karena di dalam rumah itu senantiasa dibacakan Al-Quran. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, perbanyaklah membaca Al-Quran di rumah, karena sesungguhnya rumah yang di dalamnya disebut nama Allah, dibacakan Al-Quran, akan menjadi luas bagi penghuninya dan banyak kebaikannya. Akan didatangi pula oleh para malaikat dan setan akan lari meninggalkannya. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ternyata agar kita merasakan kelapangan di rumah, bahkan mungkin meskipun rumah kita kecil, rumah kita sempit,
Tetapi kalau rumah itu senantiasa dibacakan Al-Quran, maka kita akan merasa lapang. Kita akan merasakan keluasan di rumah itu. Sebaliknya, banyak orang yang punya rumah yang luas, rumah yang megah, tapi hidupnya serasa sempit. Kenapa? Karena jauh dari Al-Quran. Oleh karena itu, maka perbanyaklah membaca Al-Quran di rumah. Kemudian yang kelima, rumah yang dibacakan Al-Quran akan menyinari penduduk-penduduk langit. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sinarilah rumah kalian dengan membaca Al-Quran. Carilah balasan dari rumah kalian dengan salat kalian. Janganlah kalian menjadikannya kuburan sebagaimana telah dilakukan oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani. Sesungguhnya rumah yang di dalamnya disebut nama Allah akan menyinari penduduk langit sebagaimana bintang menyinari penduduk bumi. Artinya, dengan kita membaca Al-Quran, maka kita membuat bintang-bintang dari rumah yang sinarnya menyinari sampai ke langit. Yang keenam, membaca Al-Quran terdapat kebaikan yang sangat banyak. Dalam salah satu hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanatun, wal hasanatu bi asyri amsalihha. La aqulu alif lam mim harfun, walakin alifun harfun, walamun harfun, wa mimun harfun." Kata Rasulullah, barang siapa membaca satu huruf dari kitabullah, dari Al-Quran, baginya satu kebaikan. Satu kebaikan akan dilipat gandakan oleh Allah menjadi 10 kebaikan. Maka kata Rasulullah, aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf. Akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya ketika kita membaca alif lam mim, artinya kita membaca 3 huruf, setiap huruf satu kebaikan, dan setiap kebaikan itu dilipat gandakan oleh Allah menjadi 10 kebaikan. Artinya ketika kita membaca alif lam mim, kita mendapatkan 30 kebaikan. Maka betapa banyaknya kebaikan yang akan diperoleh ketika kita membaca Al-Quran. Yang ketujuh, dengan membaca Al-Quran, orang akan menjadi baik. Akhlaknya akan lurus, sikapnya akan baik. Kenapa? Karena Al-Quran akan membimbingnya. Al-Quran akan menjadi petunjuk baginya. Al-Quran akan memberikan kemampuan kepada dirinya untuk membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Tentu hal ini harus dibarengi dengan kita berusaha untuk mentadabburi makna yang ada di dalam Al-Quran. Kita menghayati setiap pelajaran yang ada di dalam Al-Quran, dan kemudian kita mengamalkan segala perintah dan larangan yang ada di dalam Al-Quran. Apa yang menjadi perintahnya, kita lakukan. Apa yang menjadi larangannya, kita tinggalkan. Yang kedelapan, membaca Al-Quran bisa menjadi obat hati. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Kata Allah, dan telah kami turunkan Al-Quran yang di dalamnya terdapat syifa, terdapat penawar, terdapat obat, terutama obat bagi penyakit-penyakit hati yang ada di dalam diri kita. Obat untuk penyakit takabur, obat untuk penyakit hasud, obat untuk penyakit riya. Yang kesembilan, membaca Al-Quran dapat bermanfaat bagi orang yang membaca maupun kedua orang tuanya. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita diperintahkan oleh Allah untuk senantiasa berbuat baik kepada kedua orang tua kita, untuk senantiasa berbuat ihsan kepada kedua orang tua kita. Dan di antara cara untuk kita berbuat baik kepada kedua orang tua kita adalah bacalah Al-Quran, karena Al-Quran tidak hanya akan menjadi kebaikan bagi dirinya, Al-Quran juga akan menjadi kebaikan bagi kedua orang tuanya. Terutama
saat kedua orang tua kita sudah tidak ada, yang tidak mungkin kita bisa berbuat kebaikan secara materi kepada mereka, maka tidak ada kebaikan yang bisa kita lakukan selain dengan amal saleh, yang diantaranya adalah dengan tilawah Al-Quran, dengan bacaan Al-Quran. Yang ke-10, pembaca Al-Quran tidak akan merasa ngeri, tidak akan merasa ketakutan saat terjadi kegentingan hari kiamat. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari kiamat adalah sesuatu peristiwa yang maha dahsyat, yang akan membuat semua yang hidup pada saat itu merasakan ketakutan, merasakan kengerian yang sangat. Tapi bagi ahlul Quran, bagi orang yang senantiasa menyibukkan dirinya dengan Al-Quran, dia tidak akan merasakan hal itu. Yang ke-11, Al-Quran akan memberi syafaat, memberikan pertolongan kepada ahlinya. Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran, karena kelak Al-Quran akan datang di hari kiamat untuk memberikan syafaat kepada ashabnya, kepada orang-orang yang senantiasa membacanya, orang yang senantiasa mempelajarinya. Yang ke-12, orang yang membaca Al-Quran pada hari kiamat kelak, derajatnya akan selalu naik ke tempat-tempat yang teratas. Dan yang terakhir, yang ke-13, membaca Al-Quran bisa meniupkan aroma wangi kepada para pendengar, serta menyebarkan bau minyak kasturi. Inilah 13 keistimewaan orang-orang yang hidupnya disibukkan dengan Al-Quran, sibuk membaca Al-Quran, sibuk mempelajari Al-Quran, dan ia pun mengamalkan apa yang terkandung di dalam Al-Quran. Semoga kita semua dijadikan oleh Allah sebagai ahlul Quran, sebagai ahli-ahlinya Al-Quran, orang yang cinta Al-Quran, orang yang senang dengan Al-Quran, dan kita semua termasuk digolongkan ke dalam ahlullah, yakni ahlinya Allah Subhanahu wa Ta'ala, keluarganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya adalah orang yang mendapatkan kasih sayang darinya. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.